Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Xiao Yan berjalan menuju wanita dalam gaun pengantin langkah demi langkah. Dan pada saat ini, pisau pendek muncul langsung dari lengan wanita itu dan menusuk langsung ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah, tetapi dia dengan mudah melarikan diri. Sejak Suner dibunuh oleh Xiao Yan palsu, Xiao Yan berada dalam kewaspadaan tinggi. Dia benar-benar murong kinceng dan kewaspadaan Xiao Yan tidak akan berkurang. Xiao Yan menamparkan lengan wanita itu dengan telapak tangan, dan pisau pendek di tangan wanita itu langsung jatuh. Wanita itu akan mulai, tetapi Xiao Yan mengambil pisau pendek di tanah dan meletakkannya di leher wanita itu. Katakan padaku, di mana Murong Qinceng, dan apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lan Bin. Namun, tepat saat kata-kata Xiao Yan mendarat, pintu terbuka. Suantian, kamu menjelaskan bahwa kamu mempermainkan kami. Kapan Yanran mengunci pintu, Yue Xuan mendorong pintu sedikit dan pintu terbuka. Namun, dia kebetulan melihat Xiao Yan mengenakan topeng meletakkan pisau pendek di depan seorang wanita dalam gaun pengantin. Siapa kamu dan mengapa kamu menyandera Yanran? Lan Bin memandang pria berbaju hitam itu. Xiao Yan menatap Lan Bin dengan seringai di wajahnya. Lan Bin, berhenti berpura-pura. Kamu meminta orang untuk mengirimiku undangan pernikahan. Bukankah kamu hanya ingin aku muncul? Sayang sekali aku pikir kamu seorang pria terhormat. Tapi aku tidak berharap kamu melakukan binatang buas seperti itu. Hal-hal apa yang harus dilakukan, Anda bisa datang kepada saya. Jangan libatkan King Cheng, Anda tahu bahwa dia tidak cocok untuk kesempatan ini. Petik 2. Lan Bin menatap orang asing di depannya, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Namun, saat Xiao Yan perlahan melepas topengnya, Lan Bin akhirnya mengerti. Xiao Yan, keluhan antara kamu dan aku secara alami tidak akan melibatkan orang lain. Tetapi hari ini jelas pernikahan Yanran dan Suantian. Apa yang kamu lakukan di sini? Juga, aku tidak pernah mengirimimu undangan apapun. Kata Lan Bin. Dia punya mencari di mana-mana untuk keberadaan Xiao Yan, tapi dia tidak tahu. Undangan itu dikirim oleh saya. Elegan menemukan Xiao Yan. Saya mengirim surat ke Xiao Yan. Saya ingin menikahi Murong Qinceng. Tujuannya adalah untuk menarik Xiao Yan. Dan kemudian membiarkan pakaian elegan menikah. Tunggu Xiao Yan mendekat. Dan kemudian menunggu kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Suantian memandang Lan Bin dan berkata, aku tidak mengizinkanmu menggunakan tanda kurang lebih tanda kurang lebih tanda kurang lebih tanda kurang lebih Om untuk berurusan dengan Xiao Yan dengan cara tercela seperti itu. Lan Bin bertanya, menatap Suantian. Sebagai tuan muda dari keluarga Lan, kamu takut reputasimu akan rusak dan kamu tidak mau menggunakan puncak Raja Abadi, tapi aku tidak peduli. Xiao Yan membunuh Chen Lin dan mengambil Skyfire untuk dirinya sendiri. Karena Xiao Yan diserang oleh Wan Rou dalam kelompok tentara bayaran Yinjian, kebaikan dan balas dendam adalah yang kedua. Xiao Yan menggunakan kekuatan bintang jatuh untuk menghancurkan aula cabang aliansi hitam, tetapi juga menyebabkan nyawa tak berdosa terbunuh. Ini yang ketiga. Saya tidak tahu mengapa Anda perlu berbicara dengannya tentang orang yang tidak baik dan tidak benar itu. Ketika Anda membentuk tim, kami hidup dan mati bersama. Tetapi karena Xiao Ya terbunuh, Anda meninggalkan seluruh tim, minum sepanjang hari, dan biarkan kami menghabiskan 100 tahun hidup kami sendirian. Setelah 100 tahun, Anda datang kembali. Namun, ketika tubuh Chen Lin masih dingin, satu-satunya saudara perempuan Chen Lin juga terbunuh. Anda kesakitan setiap hari, tetapi Anda tidak mau menggunakan puncak Raja Peri, juga tidak mengizinkan kami menggunakan metode kami untuk membunuh Xiao Yan. Beri aku alasan. Suantian memandang Lan Bin dan berkata dengan nada tajam. Ya, bukan hanya Suantian yang tidak mengerti, tetapi Feng Xiao dan Sun Tong juga tidak mengerti. Su Tianyu memblokir jalan Qizong, 3 Immortal Supremes dari Qizong lewat, dan Xiao Yan menghancurkan aula cabang Black Alliance,
dan Immortal Kingpic dari Black Lions segera pergi ke Lingzhou untuk melancarkan balas dendam. Tapi bagaimana dengan Lan Bin? Xiao Yan membunuh Chen Lin, tapi Lan Bin tidak percaya. Dia membawa Xiao Yan keluar dari kota Roh Kudus dan memberinya teleportasi dan satu set keterampilan bertarung tubuh. Sekarang, Xiao Yan membunuh Chen Wanrou dengan tangannya sendiri hampir di depan Lan Bin, tetapi meskipun Lan Bin membenci Xiao Yan, dia tidak mau menggunakan puncak Raja Abadi, dan dia tidak mau membunuh Xiao Yan dengan cara yang tercela. Mereka tidak mengerti. Apakah Lan Bin benar-benar menyukai Xuan Tian? Tidak menggunakan kekuatan keluarganya untuk apa yang disebut martabatnya, atau untuk apa? Melihat Xuan Tian, Lan Bin terdiam, mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, lepaskan yang elegan, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Nada bicara Lan Bin sangat ringan, tetapi semua orang tahu itu nada bicara Lan Bin menyembunyikan sedikit kemarahan. Kamu masih menjawab pertanyaan Xuan Tian dulu, aku juga penasaran. Trik apa yang kamu mainkan? Xiao Yan memandang Lan Bin dan berkata, di dunia ini, semakin kuat orang, semakin dalam mereka bersembunyi. Dan kemudian kesempatan ini, Xiao Yan juga ingin tahu apa hati Lan Bin tersembunyi di bawah penampilan ini. Lan Bin menatap Xiao Yan dan tidak berbicara lama. Ingat korps mercenari Feng Yun. Melihat Xiao Yan, Lan Bin tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, melainkan nostalgia. Ketika kamu pertama kali tiba di grup mercenari Feng Yun, meskipun kamu mengajari orang-orang itu pelajaran yang bagus, tetapi hanya dalam beberapa hari, kamu menjadi satu dengan kami. Ketika seorang tentara bayaran bertemu dengan binatang yang tak terhentikan, kamu akan selalu membantu. Ketika Feng Yun Mercenary Corps diganggu oleh Jagat Mercenary Corps, kamu selalu membawa mereka kembali dan memukul mereka kembali. Saat itu, kamu, aku, dan Blue Silver, kami bertiga terdiam. Tidak minum setiap hari, bertarung bersama, mendiskusikan alkimia bersama. Ketika Anda tahu bahwa kelompok tentara bayaran Feng Yun dihitung oleh kelompok tentara bayaran berdarah besi, Anda tidak memilih untuk melarikan diri sendiri, tetapi memilih untuk bertarung dengan kami dan mengambil risiko kematian bersama. Saya sangat merindukan kehidupan yang indah itu. Petik 2. Dalam pikiranku, kamu adalah orang yang berani berkorban untuk seorang teman, orang yang layak untuk persahabatanku, dan teman tersayang dalam hidupku. Karena itu, ketika aku mendengar bahwa kamu membunuh Chen Lin demi api, saya merasa konyol untuk sengaja membunuh Wanrou secara tidak sengaja untuk membalas dendam pada Wanrou. Saya pikir itu konyol bahwa Xiao Yan yang saya kenal saat itu tidak bisa melakukan hal seperti itu, dan saya percaya bahwa karakter Anda tidak akan pernah egois. Satu orang. Namun, kebenaran tetaplah kebenaran. Saya tidak peduli jika Anda dijebak oleh seseorang atau Anda tidak dapat menahan diri, Anda membunuh Wanrou, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Chen Lin dan saya seperti saudara kandung. Wanrou adalah Chen kakak Lin dan saya. Kakak, saya lebih suka percaya bahwa Anda adalah pembunuhan, tetapi permusuhan membunuh kerabat tidak dapat disangkal. Saya tidak akan menggunakan kekuatan keluarga saya untuk membunuh Anda. Saya juga tidak akan menggunakan cara tercela untuk membunuh Anda. Saya akan lakukan yang terbaik untuk bersikap adil kepada Anda. Saya akan menganggap Anda sebagai teman baik saya, tetapi Anda juga musuh saya dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa membunuh Anda dengan cara yang adil. Lan Bin memandang Xiao Yan dan berkata, kamu adalah teman seumur hidupku dan musuh seumur hidup. Aku tidak akan menggunakan kekuatan keluargaku, tetapi suatu hari aku secara pribadi akan membalas dendam untukmu. Aku mempercayaimu karena aku menganggapmu sebagai teman, dan aku ingin membunuhmu karena kamu adalah musuh kerabatku. Kekuatan keluarga hanya digunakan untuk menghadapi musuh, dan aku hanya akan menggunakan cara yang adil untuk membunuh diriku sebagai teman, musuh. Di seluruh halaman, kata-kata Lan Bin terdengar, semua orang diam, temannya menjadi musuhnya. Bagaimana mungkin Lan Bin menggunakan kekuatan keluarga untuk menghadapi Xiao Yan, dan bagaimana dia bisa menggunakan cara tercela untuk membunuh Xiao Yan?
Aku akui aku bukan lawanmu sekarang. Tetapi dalam 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, aku akan menjadi lebih kuat. Dan akhirnya suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lan Bin memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan memandang Lan Bin, dan juga mengingat pertemuan di Korps Mercenari Feng Yun. Mereka saling mengenal tapi itu keberuntungan. Mereka berubah dari musuh menjadi teman dalam sekejap mata. Meskipun Xiao Yan percaya bahwa Lan Bin tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Aku menunggumu datang padaku untuk membalas dendam, jika aku kalah hari itu. Aku ingin membunuh atau dibantai, aku akan mendengarkanmu. Jika aku menang karena keberuntungan, aku tidak akan membunuhmu juga. Aku secara pribadi akan pergi ke saudara dan saudari Chen Lin. Ibadah. Xiao Yan memandang Lan Bin. Meskipun dia tidak melepaskan Lia, belati di depan leher Lia sudah pergi. Meskipun saya percaya pada Anda, saya tidak percaya pada Suantian dan yang lainnya. Bukan karena mereka memiliki karakter buruk, tetapi semua orang akan kehilangan akal sehat mereka dalam menghadapi kebencian. Oleh karena itu, saya berjanji bahwa selama saya meninggalkan Lan keluarga, saya akan memperlakukannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda tanpa cedera. Juga, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, jangan biarkan King Cheng terlibat dalam hal semacam ini. Itu tidak cocok untuknya. Xiao Yan memandang Lan Bin dan berkata, aku berjanji, Murong King Cheng tidak akan pernah dirugikan dalam keluarga Lan. Beri jalan. Lan Bin melambaikan tangannya, dan semua anggota keluarga Lan berjalan pergi diam-diam. Lan Xiu terus menatap Lan Bin. Tidak ikut campur dalam masalah ini adalah pilihan Lan Bin sendiri, dan dia tidak akan ikut campur. Namun, adiknya telah benar-benar dewasa. Xiao Yan berjalan keluar pintu bersama Lia. Maaf, aku. Suantian memandang Lan Bin dan berkata dengan malu. Aku tahu bahwa kamu dan Nia tidak ingin membuatku sedih dan membalas dendam saudara dan saudari Chen Lin sebelumnya. Tetapi serahkan masalah ini padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Lan Bin menepuk bahu Suantian dan berkata, Om Suantian tahu, tidak lebih. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Yanran dan Murong King Cheng? Murong King Cheng tidur di kamar, sedangkan untuk Yanran, ayo pergi melihat yang elegan dulu, kata Suantian. Di luar rumah biru, Xiao Yan, negara adidaya itu kacau dan rumit. Anda tidak cocok untuk berpartisipasi dalam pertempuran negara adidaya, jadi menjauh dari negara adidaya adalah pilihan Anda yang paling masuk akal saat ini. Melihat Xiao Yan, Lan Bin berkata dengan ringan. Pada saat ini, Xiao Yan menyinggung terlalu banyak orang, terutama negara adidaya. Tidak semua orang tidak akan mengirim puncak Raja Abadi untuk meminjam kekuatan keluarga. Terima kasih atas pengingatmu. Xiao Yan memandang Lan Bin dan berkata. Aku hanya berharap kamu tidak menutup telepon sebelum aku membalas dendam padamu. Lan Bin tersenyum. Aku masih mengatakan itu, aku menunggumu untuk membalas dendam. Adapun aku akan menutup telepon dulu, apakah menurutmu itu mungkin? Ketika Xiao Yan hanya ingin mengembalikan Lia ke keluarga Lan, cahaya putih tiba-tiba datang dari lengan Xiao Yan melewati, meninggalkan lubang darah. Jari cahaya ilahi, wajah Xiao Yan menjadi jelek. Siapapun yang dapat menggunakan jari cahaya ilahi dan berani menggunakannya secara terang-terangan di sini, kecuali penjaga perdamaian di kota Roh Kudus. Wajah Lan Bin menjadi jelek, menatap Suantian dan berkata, kamu juga memanggil pasukan penjaga perdamaian. Suantian menggelengkan kepalanya, pasukan penjaga perdamaian ini memang tidak dipanggil olehnya. Xiao Yan masuk ke aula cabang aliansi hitam, menyebabkan aula cabang aliansi hitam dihancurkan dan ratusan orang terbunuh. Pemimpin aliansi hitam memberitahu pasukan penjaga perdamaian saat ini, dan para tetua kekuatan super memilih untuk mengirim Xiao Yan, Zulin, Si Kongming, Zhang Qian, Guanlin, Jin Hua dan 7 orang lainnya terdaftar di daftar penangkapan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Begitu orang-orang ini memasuki kota Roh Kudus, mereka akan ditangkap oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus sebagai ilegal. Pada saat ini,
biksu biru yang pendiam. Wajah Lan Bin langsung berubah jelek. Apa yang akan Xiao Yan pikirkan? Dia pasti mengira bahwa dia tahu bahwa penjaga perdamaian sedang menunggunya di luar, jadi dia tampak seperti orang yang baik. Aku percaya padamu. Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat lain kali kita bertemu. Xiao Yan mendorong Li Yaya kembali ke Lan Bin, dan kemudian Xiao Yan menggunakan teleportasi untuk pergi. Meskipun dia pikir itu tidak mungkin, Xiao Yan masih harus mencoba. Seberapa kuat jenderal pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus itu? Di langit di luar keluarga Lan, ada seseorang yang tergantung di langit, pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Jenderal Huang Yuan. Di tanah, pemimpinnya adalah Kapten Tim Pertama Kota Roh Kudus, Miying. Di sebelah Miying, ada seorang wanita yang sedingin gunung. Jari cahaya ilahi tadi bukan dari Huang Yuan. Sebaliknya jika itu benar-benar Huang Yuan, Xiao Yan dan Li Yaya keduanya akan menutup telepon ketika jari turun. Yunyan, kecepatanmu tidak cukup cepat, kekuatanmu tidak cukup. Huang Yuan di langit memandang wanita di tanah. Lan Bin menatap Ling Yunyan, yang berdiri dengan pasukan penjaga perdamaian, ekspresinya sedikit berubah. Benar saja, ketika dia melihat Ling Yunyan juga menatapnya. Ling Yunyan menjentikkan jarinya, dan cahaya putih menyeka pakaian Lan Bin secara langsung. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya sebanding dengan kaisar. Maaf, jari saya putus. Saya telah bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian sekarang. Saya tidak tahu apakah saya akan keluar jalur lain kali saya bertemu Anda. Ling Yunyan melirik Lan Bin dan mengalihkan perhatiannya. Untuk melarikan diri Xiao Yan, inilah tujuan Ling Yunyan kali ini. Ling Yunyan mengangkat jarinya dengan ringan dan membidik Xiao Yan. Tetapi beberapa alam roh kaisar muncul di depan Xiao Yan, dan Ling Yunyan tidak memulai sama sekali. Untuk perjalanan ke kota Roh Kudus, Xiao Yan sudah lama tahu bahwa tidak akan ada kemungkinan kematian, dan dia bahkan mungkin bertemu dengan para jenderal kota Roh Kudus, tetapi Xiao Yan tentu saja sudah siap. Misi penjaga perdamaian kota Roh Kudus adalah untuk menjaga kota Roh Kudus menjadi tempat yang bahagia, bukan untuk membawa bencana bagi orang lain. Karena itu, yang harus dilakukan Xiao Yan adalah bergaul dengan orang banyak. Jika Jenderal Huang Yuan telah bertindak sejak awal, maka Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang berbeda, Huang Yuan pasti tidak akan mengambil tindakan sendiri untuk mengolah Ling Yunyan, sehingga Xiao Yan dapat melarikan diri dan bercampur dengan bantuan teleportasi dan penggantian kesempatan di kerumunan. Bercampur ke dalam kerumunan, Huang Yuan harus berhati-hati, tidak melukai orang yang tidak bersalah. Sama seperti elang hantu di awal, elang hantu serakah untuk membunuh. Tidak ada seorang pun di sekitar elang hantu, jadi dia pasti akan kalah ketika bertemu dengan Huang Yuan. Situasi Yue yang baik, dia bercampur dengan kerumunan. Tetapi peruntungannya sangat buruk, tetapi orang yang dia temui adalah jenderal lain di kota Roh Kudus, jika tidak akan ada tanda tanya apakah pasukan penjaga perdamaian dapat menangkap Yue Yang. Ling Yunyan menatap Xiao Yan yang sudah tenggelam dalam kerumunan dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Jika ini membuatmu melarikan diri, bukankah kita terlalu tidak kompeten? Miying memandang orang-orang yang telah bercampur dengan kerumunan, dengan seringai di sudut mulutnya. Binatang terang dan bayangan, seperti bayangan. Xiao Yan memandang Huang Yuan, yang berada di langit dengan lengkungan yang aneh, dan hatinya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Huang Yuan masih tertawa. Pasti ada sesuatu yang aneh. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berlari menuju gerbang timur pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus. Tentu saja Xiao Yan tidak lupa untuk melanjutkan, Koem bercampur di antara kerumunan. Namun, kapan seekor binatang muncul di bahu Xiao Yan, binatang itu menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak, dan Xiao Yan meninju binatang itu hampir tanpa ragu-ragu. Namun, pukulan Xiao Yan sepertinya mengenai pegas, dan tubuh binatang cahaya dan bayangan mulai melorot ke dalam, dan kemudian kekuatan rebound besar langsung memantulkan kembali serangan Xiao Yan. Selain itu, ukuran binatang cahaya dan bayangan juga mulai tumbuh, panjangnya lebih dari 2 meter, dan jatuh langsung ke tubuh Xiao Yan.
Cahaya dan bayangan binatang baru saja muncul, dan kerumunan di sekitarnya segera bubar. Wajah Xiao Yan berubah secara dramatis, dan di depan Xiao Yan berdiri seseorang, Jenderal Kota Roh Kudus, Huang Yuan. Gai, ini sangat pintar, tapi aku belum pernah melihat cara penjaga perdamaian melarikan diri. Nah, di mana kaki tanganmu? Huang Yuan memandang Xiao Yan dan berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Meskipun penjaga perdamaian memberkati orang-orang di satu sisi, mereka tidak lebih dari antek-antek negara adidaya. Xiao Yan memandang Huang Yuan dan berkata, itu lebih baik daripada kamu. Jika bukan karena kamu, keluarga Xiao tidak akan menderita kerugian besar, apalagi kasus pembunuhan keluarga Luo. Itu tidak cukup untuk membunuhmu 10 kali dengan ratusan ribu keluhan. Huang Yuan menatap Xiao Yan dan berkata, ya, tanganku memang berlumuran darah. Saya tidak keberatan mendapatkan satu lagi. Jika Anda ingin menjaga, tidak apa-apa. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda bisa menjaga. Xiao Yan memandang Huang Yuan dengan sedikit kegilaan di wajahnya. Di tangan Xiao Yan, api bintang jatuh mulai menjadi ganas, seperti lahar yang bergulir di bawah gunung berapi. Karena semua negara adidaya tidak adil, mengapa aku, Xiao Yan, tidak bisa menghancurkan dunia ini sepenuhnya? Api bintang jatuh, meteorit mendarat. Itu benar, ini adalah kartu truf Xiao Yan. Xiao Yan sangat ingin menghancurkan kemampuan Valensinyan. Ketika meteorit yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh, seluruh kota Roh Kudus akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, sekelompok pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh Huang Yuan pasti akan melawan meteorit dari langit berbintang yang luas. Seluruh kota Roh Kudus dalam kekacauan. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak. Keyakinan dapat meninggalkan kota Roh Kudus dari sini. Adapun apa yang disebut moralitas, jangan khawatir, aliansi hitam dapat langsung membiarkan puncak Raja Abadi mengambil tindakan. Dan Sekte Qi bahkan mengabaikan aturan daratan dan mengirim yang tertinggi abadi, maka Xiao Yan akan menghancurkan orang aneh yang ada ini, di sisi gelap negara adidaya. Kota Roh Kudus, Rumah Biru. Pada saat ini, Kaisar Abadi dari keluarga Lan memandang Murong Qingcheng, dan gemetar, ya, itu gemetar. Ketika kekuatan jiwanya memasuki pikiran Murong Qingcheng dan ingin menghapus periode waktu Murong Qingcheng, dia menghadapi perlawanan yang kuat, dan ada lapisan segel khusus di tubuh Murong Qingcheng. Tapi barusan, semua segel menghilang dalam sekejap, dan Murong Qingcheng juga memancarkan aura yang kuat. Dengan nafas ini, bahkan Immortal Sovereign ini merasa bahwa dia jauh lebih rendah. Murong Qingcheng melirik penguasa abadi di sampingnya, dan tanpa sepatah kata pun, menghilang langsung di tempatnya. Di langit kota Roh Kudus, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi suram, dan ada raungan keras di seluruh langit. Tidak ada yang berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar tidak peduli tentang apapun, dan dengan panik menarik meteorit dari luar langit. Wajah Huang Yuan sangat berubah, melihat meteorit yang muncul di langit. Huang Yuan sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yan. Tubuhnya muncul di langit dalam sekejap, dan terbang menuju meteorit di langit dengan kekuatannya yang kuat. Meskipun kota Roh Kudus menyatukan banyak negara adidaya dan kekuatan utama di daratan, kota Roh Kudus juga merupakan stasiun transfer terbesar. Kota ini memiliki susunan teleportasi terbesar dan mengumpulkan populasi besar. Saat ini, meteorit dari luar langit menarik oleh Xiao Yan mungkin kerusakan besar ke kota Roh Kudus. Mereka yang lemah mungkin akan mati di tempat, dan api tak berujung akan menyala. Saya lebih suka menjadi orang dunia, bukan orang dunia untuk menyalahkan saya. Kalimat ini harus menjadi pilihan terbaik untuk menggambarkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk mengubah dunia, yang harus dia lakukan adalah menaklukkan dunia ini dan menjadi orang terkuat di dunia. Yang dia pedulikan hanyalah kerabatnya. Orang lain dapat membunuh kerabatnya dengan putus asa. Dia juga dapat membunuh tanpa pandang bulu. Melihat meteorit yang jatuh di langit, Miying dan anggota pasukan penjaga perdamaian lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke langit pada saat yang sama. Mengetahui bahwa kemampuan mereka tidak dapat menghentikan meteorit ini, tetapi mereka harus pergi.
Kota Roh Kudus tidak lebih baik dari Aula Cabang Aliansi Hitam. Personel di Aula Cabang Aliansi Hitam dapat dengan cepat mengungsi, dan personel Aula Cabang dapat dengan cepat mengungsi, tetapi Kota Roh Kudus tidak memiliki cara untuk mengungsi sama sekali. Huang Yuan melihat meteorit padat di langit, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan luar angkasa yang kuat meremas meteorit ini menjadi berkeping-keping. Namun, ada terlalu banyak meteorit kali ini. Huang Yuan dapat menahan meteorit ini dengan kekuatannya yang kuat, tetapi pasukan penjaga perdamaian lainnya tidak bisa melakukannya, dan hanya bisa melihat meteorit itu mendarat di tanah Holy Spirit City. Ini adalah gedung tinggi di Kota Roh Kudus. Awalnya, itu melakukan pekerjaan biasa di sini. Tetapi tiba-tiba, sebuah meteorit besar mendarat di menara gedung bertingkat tinggi, mengikuti tren, dan mendarat dari menara ke tanah. Dalam sekejap, seluruh gedung tinggi berada dalam jangkauan api yang menyala, dan beberapa orang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung ditelan api, tanpa meninggalkan tulang. Jalan-jalan Roh Kudus 8888, Kota M. Koem penuh dengan tangisan dan jeritan. Kota Roh Kudus tidak pernah begitu kacau sebelumnya. Pada saat ini, aturan Kota Roh Kudus telah lama diinjak-injak, dan banyak orang masih mengambil kesempatan untuk merebutnya. Di markas Kota Roh Kudus, pasukan penjaga perdamaian telah mengirim semua kapten untuk melawan meteorit dari ketinggian di langit, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menjaga stabilitas Kota Roh Kudus. Banyak orang yang bersembunyi di Kota Roh Kudus akhirnya mulai bertindak. Toko terkaya di toko itu bergegas masuk dan mengambil semuanya. Ada pil obat yang bagus di toko itu, dan seseorang sudah memulainya. Namun, menghadapi meteorit yang jatuh di langit dan mendengarkan jeritan konstan di Kota Roh Kudus, tidak ada kekuatan super yang terletak di lantai 2 di pusat Kota Roh Kudus yang benar-benar mengambil tindakan. Melihat meteorit menyerang ke arah Qizong, seorang tetua Qizong melambaikan jubah lengan bajunya, dan meteorit itu terbang menuju tempat padat penduduk, menghilang tanpa jejak. Banyak orang bergegas ke arah negara adidaya, karena di Kota Roh Kudus, hanya negara adidaya yang paling aman, dan negara adidaya memiliki kekuatan pertempuran dan pertahanan yang paling kuat. Namun, ketika kelompok orang pertama datang ke persekutuan alkemis sebenarnya mengusulkan bahwa mereka harus menghabiskan 100 kali lipat dari harga biasanya untuk membeli pil obat ketika mereka datang ke tempat mereka. Situasi yang sama terjadi di hampir semua negara adidaya. Negara adidaya memberi mereka perlindungan, tetapi mereka tidak pernah lupa untuk membantai mereka pada saat kritis ini. Xiao Yan juga mengambil keuntungan dari kekacauan dan dengan cepat berlari ke arah Dongcheng. Tetapi Xiao Yan mengerutkan kening, apakah dia benar-benar melakukannya dengan benar kali ini? Di antara gedung-gedung tinggi di Kota Roh Kudus, ada dua orang. Satu memiliki rambut biru muda pendek dan kuat, dan yang lainnya mengenakan gaun seputih salju. Keduanya melihat semua yang terjadi di Kota Roh Kudus. Kamu telah melihat semua yang ingin kamu lihat. Ambil tindakan. Saat ini, hanya kamu yang bisa menghentikan meteorit di langit. Kata anak laki-laki berambut biru kepada wanita berbaju putih di sampingnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya akan seperti ini. Kekuatan super yang bermartabat. Apa yang ingin mereka lakukan bukanlah untuk memberkati stabilitas satu pihak, tetapi mereka tidak memiliki simpati saat ini. Wanita berbaju putih memandangi kekuatan super yang kejam. Sapu salju di depan pintu Anda. Jangan khawatir tentang embun beku di ubin mereka. Apa yang disebut pasukan penjaga perdamaian sebenarnya hanyalah alat bagi negara adidaya untuk menguasai dunia. Ling Zhu, Anda telah mengalaminya dengan mata kepala sendiri. Betapa tidak masuk akal kekuatan super itu. Terlebih lagi, kamu awalnya adalah Master Pavilion Muda dari Pavilion Gelap, dan bergabung dengan Pavilion Gelap adalah pilihanmu yang tak terhindarkan. Pria itu berkata kepada wanita di sampingnya. Biarkan aku memikirkannya lagi. Lagi pula, aku tidak terbiasa menjalani kehidupan seperti ini. Hari ini, aku bisa mengambil tindakan. Dan aku juga akan mengambil tindakan ketika Pavilion Gelap dalam bahaya di masa depan.
Tapi aku benar-benar tidak tertarik pada Master Pavilion muda dari Pavilion Gelap. Wanita berpakaian putih itu berkata, apapun yang kamu inginkan. Pria itu berkata tanpa daya, dia sudah tahu hasilnya. Kepala wanita berbaju putih, api emas diam-diam muncul di tangannya. Namun, pada saat ini, matahari yang terik tiba-tiba muncul di langit lagi, dan roket yang dipenuhi langit melesat keluar dari matahari yang terik dan menembak meteorit yang jatuh. Tiba-tiba, batu-batu besar berubah menjadi pecahan, api benar-benar tertelan, dan akhirnya berubah menjadi abu dan muncul di tanah. Ming, Qiu Jian, dan Aileen melihat api di langit dan berseru pada saat yang sama, panah api ilahi. Roket yang muncul di langit persis sama dengan panah api yang dipegang Gu Suner di seluruh langit di luar klan kuno. Pada awalnya, Ming secara pribadi mengalami kekuatan panah yang menyala. Panah yang menyala kuat ketika kuat, dan memiliki efek menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melihat panah yang menyala, lagi, yang mengejutkan Ming dan yang lainnya. Mungkinkah Gu Suner tidak mati? Wajah Huang Yuan juga terlihat sedikit lebih baik. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia tahu bahwa setidaknya kerusuhan telah mereda. Namun, kehormatan penjaga perdamaian kota Roh Kudus diperkirakan akan hancur. Niat membunuh Huang Yuan berangsur-angsur muncul, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan yang melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat Xiao Yan yang melarikan diri dengan cepat, Huang Yuan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih mulai berkedip, tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan Huang Yuan. Tuan Api, Marsekal telah membuatmu berpikir selama 3 bulan, namun kamu berani kehabisan. Huang Yuan memandang Yan di depannya. Di dunia ini, selain Marsekal Luotong, hanya ada 2 jenderal lain yang berani berdiri di depan Huang Yuan di pasukan penjaga perdamaian. Namun, cahaya putih di jari Huang Yuan terputus. Kurasa aku masih membakarnya. Bagaimana menurutmu? Yan memandang Huang Yuan dan berkata, cepat, atau dia akan lari, kata Huang Yuan tidak sabar. Haha, jangan khawatir, aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Yan memandang Huang Yuan dan berkata, jangan salahkan aku hanya bisa membeli begitu banyak waktu untukmu, dan Pavilion Gelap telah membayar begitu banyak untukmu. Meskipun aku tidak tahu apa tujuannya, aku hanya bisa menyelesaikan kepercayaan yang telah dipercayakan oleh teman-temanku, aku. Yan memandang Xiao Yan, jari-jarinya kosong di kehampaan, dan raksasa api setinggi 100 meter muncul di belakang Yan. Dalam kehampaan, seekor phoenix api bercampur dengan angin dan api menyapu Xiao Yan, dan sekitarnya, ruang langsung terbakar oleh suhu tinggi. Kulit Xiao Yan berubah drastis, kekuatan sang jenderal memang tidak sebanding dengan dirinya sekarang. Xiao Yan ingin menggunakan teleportasi untuk meninggalkan jangkauan serangan Phoenix, tapi ini sia-sia, karena Phoenix ini memiliki aura domain yang menakutkan. Phoenix menyapu Xiao Yan, tetapi seluruh tubuh Xiao Yan ditelan oleh api emas. Meskipun Phoenix ini ganas, tidak ada cara untuk menembus lapisan emas ini M. Om api. Di depan Xiao Yan berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan jas hujan biru dengan rambut hitam panjang tersebar di belakang bahunya. Tidak ada ornamen di sekujur tubuhnya, tetapi wanita itu memberi orang perasaan hangat dan nyaman. Saudari Murong, saya benar-benar terkejut. Yan memandang Murong Qingcheng yang berdiri di depan Xiao Yan, dan hanya dalam sepersekian detik, dia mendekat ke Murong Qingcheng. Tuan, tolong maafkan saya jika Qingcheng telah menyinggung banyak hal. Namun, orang ini, saya harus mengambil hari ini. Murong Qingcheng memandang Yan Dao dengan kebanggaan yang tak terbantahkan di wajahnya. Saya mengagumi keberanian dan ketidakkegoisan Sister Murong, berani membakar vitalitasnya sendiri untuk melepaskan segel di tubuhnya. Tetapi Sister Murong perlu tahu bahwa orang ini, tangannya berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan Sister Murong menyelamatkannya hari ini. Saya khawatir seluruh kota Roh Kudus tidak akan membiarkan Suster Murong pergi. Yan memandang Murong Qingcheng. Aku tahu, tapi aku percaya suatu hari, dia akan menyelamatkan lebih banyak orang yang tidak bersalah.
Adapun reputasi, itu tidak ada artinya bagi King Cheng. Jika Tuan tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Murong King Cheng memandang Yan dan kata, bawa dia pergi. Selama kamu tidak memadamkan api emas di tubuhmu, tidak ada orang di luar yang bisa melihat wajah aslimu. Yan menatap Murong King Cheng dan berkata, Murong King Cheng terkejut, jelas tidak menyangka Yan akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika kita mulai bertarung, seluruh kota Roh Kudus akan menjadi bencana. Bagaimanapun, aku dikurung oleh Marsal selama 3 bulan. Aku tidak keberatan selama beberapa hari lagi, kata Yan sambil tersenyum. Terima kasih, Murong King Cheng baru saja selesai, tetapi tubuh Murong King Cheng tiba-tiba di luar kendali, dan nyala api emas di tubuh Murong King Cheng mulai padam. Namun, hanya dalam sekejap, api menjadi terang kembali dan dengan cepat meninggalkan gerbang timur. Dalam sekejap mata, Huang Yuan datang ke Yan. Bagaimana dengan orang-orang? Huang Yuan memandang Yan dan berkata, Yan sudah menggunakan domainnya sekarang, jadi bahkan Huang Yuan di tingkat Immortal Sovereign tidak bisa melihat apa yang terjadi. Saya diselamatkan, kata Yan acuh tak acuh, dan pergi dalam sekejap. Yan, kamu akan dihukum berat karena mengabaikan aturan kota Roh Kudus. Suara Huang Yuan terdengar lagi. Hukuman berat, aku menyukainya. Huang Yuan, siapa yang akan kamu hukum? Apakah kamu ingin aku membantu? Saya telah mengembangkan banyak hal menyenangkan baru-baru ini. Pada saat ini, suara yang agak lucu terdengar di kota Roh Kudus. Hanya saja suara ini membuat Huang Yuan bergidik. Kamu telah mencari alam roh kaisar seperti itu selama ratusan tahun, dan kamu terlalu malu untuk kembali. Huang Yuan melirik wanita di samping suara itu, dan berkata dengan jijik di sudut mulutnya. Aku lebih baik darimu, dan orang-orang yang aku ajar pasti akan lebih baik darimu. Kata yang di depan. Mari kita lihat. Huang Yuan mengelak dan datang ke sisi Ling Yunyan. Yunyan, ketika kamu melihat wanita itu di masa depan, ratakan saja aku, ratakan dengan keras, dan biarkan nafasmu. Huang Yuan mendesak Ling Yunyan untuk berkata, Yuting, ketika kamu melihat wanita itu di masa depan, pukul saja aku, pukul aku dengan keras, dan biarkan napasmu. Pria tua itu menyemangati wanita di sampingnya. Seperti yang diketahui semua orang, pikiran kedua wanita itu adalah, untuk lelaki tua yang tidak sopan itu, mengapa mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain untuk menyemangati kita? Di luar kota Roh Kudus, Xiao Yan menatap perak biru di depannya, dengan sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya, karena perak biru tidak memungkinkannya untuk melihat Murong King Cheng. King Cheng tidak cocok untuk melihatmu sekarang, dan modal apa yang masih kamu miliki untuk melihat Murong King Cheng? Sekarang, kamu pada dasarnya tidak dapat menggunakan susunan teleportasi di kota Roh Kudus, dan kamu harus bergantung pada susunan teleportasi lain jika kamu mau pergi ke tanah kerusuhan. Melindungi orang-orang yang ingin kamu lindungi tidak bergantung pada janjimu sendiri, tetapi pada kekuatanmu sendiri. Lan Yin memandang Xiao Yan. Xiao Yan terdiam. Memang, sekarang dia hanya bisa melanjutkan dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak memiliki kekuatan, jangan lindungi orang lain, bahkan kemampuannya sendiri. Tanah kerusuhan penuh dengan pembantaian, tetapi juga penuh dengan peluang. Ada banyak kekuatan di sana, dan bahkan negara adidaya tidak mau ikut campur di sana. Mungkin ada awal baru bagi Anda. Kekuatan Anda saat ini ditempatkan di negara adidaya. Di mata pasukan, bahkan semut tidak sebaik semut, tetapi untuk membunuhmu, mereka tidak keberatan menggunakan puncak Raja Abadi. Jika kamu dicampur dengan kekuatan super, kamu akan mati tanpa seluruh mayat. Pengabaian sementara dan jarak tidak berarti keberanian dan pelarian. Jika suatu hari Anda memiliki kekuatan, Anda dapat kembali untuk membalas dendam terhadap negara adidaya. Jika kamu tidak ingin bergabung dengan Paviliun Gelap, kami tidak akan memaksamu, tetapi rencana Paviliun Gelap tidak akan terganggu karena ini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. King Cheng, anak muda Master Paviliun Gelap, lapisan ini menyangkut kita. Saya tidak akan memberitahu dia,
tetapi kami akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Adapun keluarga Xiao, saya pikir Anda harus kembali dan lebih memperhatikan paviliun gelap. Xiao Yan memandang Sulinger dan akhirnya menoleh. Saat ini, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Murong Qingcheng. Di kota Roh Kudus, dia membutuhkan Murong Qingcheng untuk menyelamatkannya. Meskipun kejantanan Xiao Yan tidak terlalu serius, dia dilindungi oleh wanita. Rasanya sangat tidak enak. Xiao Yan sekali lagi melirik tempat di mana Murong Qingcheng berada, dan akhirnya memutuskan untuk menjauh dari perselisihan negara adidaya untuk sementara waktu dan pergi ke tempat kerusuhan yang dibicarakan Sulinger. Namun, suatu hari, Xiao Yan akan kembali dan dia akan membalas dendam. Matahari terbenam berangsur-angsur miring ke barat. Melihat pria kesepian berbaju hitam, Sulinger menghela nafas lega. Pria ini mungkin musuh yang tangguh. Jalannya berbeda dan tidak sama. Yang diinginkan paviliun gelap adalah perubahan. Yang diinginkan Xiao Yan adalah beradaptasi dengan dunia ini. Dan berusaha menjadi pembangkit tenaga puncak di dunia ini. M. Cheom berharap tidak akan ada terlalu banyak konflik besar di antara keduanya. Dia pergi. Pada saat ini, sesosok putih muncul di samping biru perak. Nah, sebenarnya ada apa antara kamu dan dia? Sepertinya ada yang aneh antara kamu dan dia. Lanyin menatap wanita berbaju putih itu dan berkata, "Aku berutang budi pada Suner, dan aku tidak ingin melihatnya saat ini," kata wanita berbaju putih itu. "Lupakan saja, berpura-pura tinggi. Kan, bagaimana situasi Murong Qingcheng?" Biru perak khawatir. Situasi Murong Qingcheng cukup stabil, tetapi beberapa barang telah hilang tetapi tidak ada cara untuk menebusnya. Wanita berpakaian putih itu berkata, "Apa maksudmu?" Kata perak biru. "Nasibnya seperti ini. Sudah ditakdirkan sejak Skyfire dibagi menjadi 3. Hanya ketika 2 lainnya mati, orang ketiga dapat memiliki kesempatan untuk menguasai Skyfire lengkap, dan kekuatannya bisa masuk ke biografi. Level. Setelah itu Suner meninggal, saya mendapat klaster Skyfire Suner secara kebetulan, dan tentu saja saya juga mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan Suner. Suner berada di luar klan kuno, dan itu untuk menarik potensinya sendiri. Sebagai gantinya untuk kekuatannya sendiri, setelah pertempuran itu, bahkan jika Suner bisa pergi, kekuatan Suner akan menurun, dan dia tidak akan bisa menerobos untuk menjadi Douxian dalam hidupnya. Namun, kekuatan asli Murong Qingcheng awalnya adalah 0, dan dia mengambil nyawanya sendiri sebagai fondasinya. Overdrafting dengan enggan merangsang kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya. Bagaimanapun, kekuatan ini hanya sementara. Ketika kekuatan ini mereda, itu akan membuatnya menua. Saya pikir, bahkan jika Murong Qingcheng adalah masih terjaga saat ini, aku tidak ingin melihatnya. Kata wanita berbaju putih itu. Penuaan, kulit biru perak berubah sedikit. Seorang wanita mungkin tidak takut dengan penurunan kekuatannya, tetapi tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilannya. Musuh terbesar seorang wanita adalah waktu. Waktu bisa menghilangkan wajah cantik dan ketertarikan pria pada Anda. Saya memiliki asal yang sama dengan Murong Qingcheng. Saya dapat mencoba memperpanjang waktu untuknya, tetapi hidup Murong Qingcheng pada akhirnya akan berakhir. Wanita berpakaian putih memandang Sulinger dan berkata. Sulinger memandang wanita berpakaian putih yang pergi dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Di dunia ini, selain kebencian terhadap negara adidaya, tampaknya masih ada berbagai hal yang harus dihadapi. Apakah perubahan pilihan paviliun gelap benar? Sulinger tidak tahu, tetapi Sulinger tahu bahwa sejak dia mengambil langkah ini, tidak ada ruang untuk mundur. Tidak ada keuntungan dan kerugian di dunia. Setidaknya paviliun gelap saat ini benar. Tanpa campur tangan dari paviliun gelap, saya khawatir kekuatan super akan lebih tidak bermoral dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Linger, apa yang paling kamu inginkan? Harapan saya yang paling adalah bahwa akan ada hari di dunia ini di mana tidak ada pembunuhan, tidak ada keserakahan, tidak ada dosa, dan tidak ada intimidasi. Dunia seperti itu tidak ada, itu hanya bisa ada dalam imajinasi, yaitu dalam mimpi.
Dan bagaimana dengan mimpimu? Apa impianmu? Mimpiku adalah membuat mimpimu menjadi kenyataan, oke. Ingat mimpi kita. Sekarang aku berjuang untuk mimpiku, dan semoga kita tidak akan saling bertarung di masa depan. Di bawah matahari terbenam, seorang pria berjubah hitam berjalan ke depan sendirian. Bu, aku ingin menjadi petarung termuda di dunia. Bukan, Dodi termuda. Suner, dalam kehidupan ini dan kehidupan ini aku bersedia menemanimu selamanya dan tidak pernah berpisah. Aku percaya bahwa bahkan jika aku tidak melawan hatiku sendiri, aku dapat membangkitkanmu. Ubah atau sesuaikan, nasib akan berubah lagi. Benua penciptaan, Lingzu. Tekanan di langit klan Xiao berlangsung selama lebih dari sebulan sebelum berangsur-angsur menghilang, tetapi klan Xiao menghabiskan setiap hari untuk mengkhawatirkannya. Pemaksaan itu terlalu menakutkan. Tidak ada satupun pertempuran abadi yang kuat di Lingzu. Tetapi hari-hari ini tidak hanya datang untuk melawan abadi, tetapi juga puncak Raja Abadi, dan hampir memusnahkan Lingzu. Sisa hidupnya tidak lebih buruk dari perasaan setelah kiannya membantai kota. Keluarga Xiao, yang akan dihancurkan, bahkan lebih lega. Pada saat yang sama, mereka juga takut. Setelah terobosan puncak Raja Abadi selesai, dia mungkin bahkan lebih kuat daripada wanita berbaju putih. Tapi setelah wanita berbaju putih pergi, penjahat yang menyelesaikan terobosan tidak, sekali lagi mempermalukan keluarga Xiao. Apa yang terjadi di sini? Mereka secara alami tidak tahu kemarahan macam apa yang akan dihadapi orang-orang di atas penguasa abadi jika mereka mengambil tindakan terhadap alam roh kaisar yang tidak kompeten ini. Namun, gejolak klan Xiao baru saja memulai gejolak lain. Tepat ketika klan Xiao mengira mereka bisa mengambil napas, kekuatan lain menyerang klan Xiao lagi. Keluarga Xiao dibantai oleh lebih dari 100 orang oleh aliansi hitam. 100 orang ini hampir menyatukan kaisar dan kaisar yang tersisa dari keluarga Xiao setelah dibantai oleh Gu Feier. Kaisar yang tersisa hanya Yang dan kaisar. Yang Chen adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan ada penatua dari klan Xiao. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, ada kurang dari 10, dan bahkan ada lebih sedikit karakter tingkat kaisar. Keluarga seperti itu secara alami membangkitkan pengawasan keluarga baru. Xiao Wanxing menatap muram di depannya dan menatap suaminya dengan sedikit main-main. Tampaknya tidak menyangka bahwa mereka akan berani mengambil keuntungan dari bahaya orang lain seperti ini. Muli, apa yang kamu inginkan? Xiao Wanxing menatap pria di depannya dan berkata, senyum pria itu membuatnya merasa tidak nyaman. Jika saya datang ke keluarga Xiao hari ini untuk melamar, saya sedikit tertarik pada Sister Wanxing. Saya tidak tahu apakah Sister Wanxing ingin menjadi istri ketiga saya. Muli memandang Xiao Wanxing di depannya, dan berkata, wanita di matanya adalah kecantikan nomor satu di Lingzu, dan bakatnya juga luar biasa. Tetapi ketika Xiao Wanxing berubah dari kaisar menjadi kaisar roh realem, kejutannya sedikit berkurang. Tetapi karena perlindungan keluarga Xiao, Xiao Wanxing masih ada di pikiran mereka, dewi yang tinggi di tengah. Muli mendambakan Xiao Wanxing tidak sekali atau dua kali. Tetapi dia menderita karena tidak ada kesempatan. Tetapi sekarang kesempatan telah datang. Di bawah dua pukulan Gu Feier, Cheom dan aliansi hitam, kekuatan klan Xiao pasti telah turun jauh dibandingkan dengan klanmu mereka. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini, untuk memakan klan Xiao dalam satu gigitan kalah. Menjadi salah satu dari tiga kekuatan besar baru di Lingzu. Adapun Xiao Wanxing, putri lembut dari keluarga Xiao ini juga akan menjadi salah satu koleksinya. Maaf, aku tidak tertarik padamu. Tuan mudamu harus kembali, kata Xiao Wanxing dengan sedikit ekspresi dingin di wajahnya. Haha, bukankah Sister Wanxing memikirkannya? Menjadi istri ketiga saya setidaknya dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan. Jika tidak, mungkin ada banyak orang di keluargamu kami yang ingin mencicipi rasa daging angsa. Muli melihat ke depan, pada Xiao Wanxing dan berkata, kalimat ini membuat keluargamu memandang Xiao Wanxing dengan tidak bermoral. Meskipun Xiao Wanxing terluka parah saat ini, dia sedikit lebih menawan.
Jika kamu ingin membawa Sister Wanxing pergi, injak saja tubuh kami. Yang Chen dan seorang tetua dari klan Xiao datang ke Xiao Wanxing dan berkata, "Potong, hidupmu sangat besar, dan kamu belum mati. Namun, dengan kekuatan bertarung klan Xiaomu sekarang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi salah satu dari 3 kekuatan bertarung utama di Lingzhou? Mengapa kamu tidak bergabung? Keluargamu saya." Muli menepuknya. Di telapak tangannya, 3 kaisar tiba-tiba muncul di depan Muli. Meskipun Kaisar Zizun 3 lawan 3, semua orang tahu bahwa keluarga Xiao akan dikalahkan. Bagaimanapun, keluarga Xiao sudah terluka saat ini. "Saudari Wanxing, apakah kamu ingin pergi denganku sendiri, atau biarkan aku meminta seseorang membawamu? Orang-orangku tidak baik hati. Jika mereka melakukan sesuatu padamu, aku tidak dapat menjaminnya," kata Muli. Wajah Xiao Wanxing sedikit berubah. Dan pada saat ini, sebuah suara tersenyum berkata dari jauh ke dekat, "Tapi, saya juga menginginkan wanita ini. Apa yang harus saya lakukan?" Ada sedikit senyum di wajah orang yang datang, dan jubah hitam itu terlihat sangat tidak terkendali, dan dia tidak terpengaruh oleh bagian depan. "Apa yang kamu berani mengurus urusanku?" kata Muli, menatap pria yang terbunuh di tengah jalan di depannya. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Xiao Wanxing adalah angsa putih. Sedangkan untukmu, kamu hanya ingin makan sesuatu dari angsa putih." Pria berjubah hitam itu memandang Muli dan berkata, "Kamu mencari kematian." Muli memandang pria berjubah hitam itu, dan memandang seorang kaisar puncak terkunci. Namun, puncak kaisar belum dimulai, dan tamparan keras tiba-tiba terdengar di dunia ini. "Apakah kamu milikmu? Bunuh aku dulu, atau aku bunuh kamu dulu." Kata-kata pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghentikan puncak kaisar. Pria yang muncul sangat menakutkan. Kecepatannya barusan bahkan miliknya belum terlihat dengan jelas. Pria berjubah hitam itu memandang sudut mulut Muli di depannya dengan sedikit jijik. Jika itu Liu Feng dan Gu Xuantong, mereka pasti tidak akan bisa menamparkan Xiao Yan. Keluargamu, bahkan jika ada 3 kaisar, mereka masih menamparnya dengan mudah. "Pergi, berikan padaku. Jangan pertahankan siapapun yang melawan, bunuh mereka semua." Muli bermimpi indah untuk kembali dengan seorang wanita cantik hari ini. Tetapi sekarang dia ditampar, bagaimana dia bisa menanggungnya? Mendengar kata-kata Muli, wajah klan Xiao langsung berubah jelek. Meskipun pria berjubah hitam ini kuat, bisakah dia benar-benar menyelamatkan klan Xiao sendirian seperti wanita berjubah putih? Namun, saat ini, kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada orang ini. Salah satu dari 3 kaisar tertinggi menyerang pria berjubah hitam itu, dan 2 lainnya terbang menuju 3 kaisar tertinggi Yang. Pada saat ini, Yang dan yang lainnya terluka parah, dan 2 kaisar tertinggi sudah cukup untuk menyelesaikannya. Tentu saja, mereka tidak lupa menambahkan beberapa kaisar di depan Muli. Tetapi di hadapan beberapa kaisar yang mengelilingi Muli, pria berjubah hitam itu menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia membiarkan kaisar di depannya meninjunya, tetapi keduanya berpotongan. Di Zizun menemukan ada sesuatu yang salah, tetapi pukulan itu masih mengenai tubuhnya sendiri dengan keras. Di sisi lain, Xiao Yan sudah menginjak Muli saat ini, dan Muli tidak memiliki perlawanan sama sekali. 3 kaisar berpikir bahwa pria berjubah hitam akan mengancam mereka dengan Muli. Jadi mereka mengirim seseorang untuk melindungi Muli. Tetapi saat ini Muli masih tertangkap. Pria berjubah hitam ini terlalu licik. Bagi Xiao Yanlai yang memiliki pengganti, kaisar di sebelah Muli menjadi penghalang baginya. "Saya baru saja mendengar dari Anda bahwa Anda datang untuk melamar. Tetapi mengapa Anda tidak membawa hadiah pertunangan? Tuan mudamu, apakah Anda lupa?" "Lupakan saja. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda harus selalu meminta hadiah pertunangan ketika Anda melamar pernikahan. Keluarga Xiao tidak ingin banyak taruh saja. Bisakah gudang keluargamu Anda dikosongkan? Biarkan 3 kaisar tertinggi membawa hadiah mas kawin. Saya tidak mau lagi." Pria berjubah hitam dikatakan.
Satu kalimat membuat wajah tiga kaisar keluargamu terlihat jelek, yang jelas merupakan pemerasan. Pria berjubah hitam itu menginjak kepala Muli dan berkata, "Tuan mudamu, kan?" Merasakan kaki bertumpu di kepalanya, Muli ingin menghancurkan mayatnya menjadi puluhan ribu keping. Tetapi dia masih berkata, "Kembalilah dan minta ayahmu untuk membawa hadiah pertunangan penuh secara langsung." Tiga kaisar memandang pria berjubah hitam itu, dan mendengus dingin, tetapi Muli harus mendengarkan apa yang dikatakan Muli dan kemudian terbang ke arah keluargamu. Melihat ketiga kaisar yang pergi, Xiao Yan segera berkata kepada Yang Yang, "Meskipun ketiganya terluka, saya masih menyusahkan ketiganya untuk melakukan satu hal." Yang Yang memandang pria berjubah hitam di depannya. Pria ini memberinya perasaan yang sangat akrab, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat senyum tipis pria itu, dia langsung mengerti. Pria berjubah hitam ini secara alami adalah Xiao Yan, tetapi saat ini Xiao Yan mengenakan topeng Yan Xiao. Xiao Yan membawa bencana besar Ko ke klan Xiao. Jika Xiao Yan benar-benar muncul di depan klan Xiao pasti akan berdampak besar pada Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa perlahan menyelesaikan permusuhan klan Xiao. Bagaimanapun, darah klan Xiao mengalir melalui dia dan klan Xiao. Tuan mudamu, Anda memiliki terlalu banyak klan. Apakah itu akan menghalangi Anda untuk berbicara tentang cinta? Apakah Anda ingin menjauhkan mereka? Xiao Yan memandang kelompok klanmu di belakang Muli dan berkata dengan sopan. Pada saat ini, klan yang dibawa oleh keluargamu jauh lebih kuat daripada anggota klan Xiao. Ketika kepala keluargamu tiba, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk melindungi keselamatan semua orang di klan Xiao. Jadi itu yang terbaik, untuk membiarkan kelompok orang ini pergi. Kali ini Muli menjadi lebih pintar. Bagaimanapun, cepat atau lambat, lebih baik bekerja sama dengan baik. Bagaimanapun, ketika ayahnya tiba, seluruh keluarga Xiao akan menjadi milik keluargamu, dan kemudian dia harus mati. Keluargamu diam-diam mundur, dan Xiao Yan juga menarik napas lega. Kamu juga membawa klan Xiao untuk mengungsi dulu. Aku bisa mengancam mereka dengan sandera, dan mereka juga bisa mengancamku dengan sandera. Aku akan terganggu oleh kalian. Xiao Yan memandang Xiao Wanxing dan berkata. Xiao Wanxing menoleh. Pada saat ini, dia mengerti siapa orang di depannya. Tidak banyak orang di dunia ini yang rela mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Jika Xiao Wanxing berada di puncak, dia mungkin bisa membantu Xiao Yan, tapi tidak sekarang. Meskipun ada banyak orang di klan Xiao, mereka juga mengungsi dengan tenang dan tertib. Xiao Yan melihat ke halaman klan Xiao, yang dihancurkan oleh wakil kepala aula dari aula cabang aliansi hitam, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Mereka sangat menjijikkan. Bagaimana bisa puncak Raja Abadi yang bermartabat mengambil tindakan terhadap orang-orang dari klan Xiao? Kali ini, terima kasih kepada Ange. Meskipun Xiao Yan sangat tidak senang karena Ange terus berkomplot melawannya, Xiao Yan juga tahu bahwa jika Ange tidak membantunya berkali-kali, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Dokter Abadi, dan hidupnya mungkin telah hilang. Meskipun almarhum telah meninggal, yang bisa dia lakukan hanyalah menebus keluarga Xiao. Xiao Yan melihat 5 sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi di kejauhan. Wajahnya berubah. 5 kaisar adalah yang tertinggi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan di bawah 3 kekuatan utama ini masih begitu kuat. Kepala wajah Muzan bahkan lebih jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mengirim 3 kaisar untuk mencaplok keluarga Xiao. Tetapi dia tidak berharap putranya disandera oleh orang lain. Yang paling dibenci adalah 3 sampah di sekitarnya. Dia kalian semua benar-benar kembali. Kalian bahkan tidak tahu bahwa kalian sedang menyandera. Jika bukan karena waktu mempekerjakan orang, dia akan memarahi mereka bertiga. Hanya dengan iki ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ketiga babi ini berkultivasi ke kaisar tertinggi Dao. Meskipun mereka masih berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan niat membunuh pada patriark keluargamu. Dalam sekejap mata, 5 kaisar keluargamu datang ke Xiao Yan.
Bocah bau. Biarkan putraku pergi dan kehilangan anggota tubuhnya. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Patriark keluargamu memandang Xiao Yan dan berkata, menolak niat membunuhnya. Kamu membiarkan 4 kaisarmu bunuh diri, dan aku juga membiarkan putramu pergi. Xiao Yan berkata kepada patriark keluargamu dengan sangat serius. Kamu, patriark keluargamu tidak muncul dalam satu napas, dan hampir mati tersedak. Jika dia berani membiarkan 4 kaisar mati seperti ini, diperkirakan ke-4 kaisar akan membunuhnya terlebih dahulu. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membiarkan anakmu pergi. Xiao Yan menendang kepala Muli, dan Muli segera terbang menuju kepala keluargamu. Pada saat inilah Douqi muncul dari tangan 4 kaisar keluargamu, dan berbagai keterampilan bertarung terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan juga mengeluarkan 9 penguasa indah yang terampil dan bertarung dengan mereka berempat. Kepala keluargamu memandang putra yang telah meninggal dalam pelukannya, dan niat membunuh muncul dengan panik. Xiao Yan sangat tidak tahu malu sehingga dia benar-benar membunuh sandera di depan orang-orang. Melihat Xiao Yan yang bertarung dengan mereka berempat, patriark keluargamu tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Dia harus mati dan membunuhnya dengan cara apapun. Merasakan angin palem bersiul dari balik kulit Xiao Yan. Xiao Yan sudah berjuang untuk menghadapi 4 kaisar tertinggi, meskipun mereka semua berpangkat rendah. Dan sekarang menambahkan patriark keluargamu yang kekuatannya telah mencapai peringkat menengah kaisar tertinggi. Xiao tekanan peradangan meningkat secara tiba-tiba. Xiao Yan harus menggunakan teleportasi lagi untuk menghindari serangan diam-diam dari patriark keluargamu. Patriark keluargamu memandang pria berjubah hitam di depannya, dan juga terkejut. Siapa orang yang terbunuh tiba-tiba ini? Dilihat dari penampilannya, kekuatannya seharusnya dia tidak mencapai kaisar tertinggi, tetapi dia melawan mereka berlima. Dia belum pernah mendengar orang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di Lingzhou. Namun, keheranan kembali keheranan, ia harus membalas dendam atas pembunuhan putranya. Ayo ambil tindakan bersama dan bunuh dia. Kepala keluargamu memandang Xiao Yan, dan aura dendam di tangannya bergegas menuju Xiao Yan terlebih dahulu. 3 transformasi misterius api surgawi. Xiao Yan mengepalkan 9 penguasa pintar dan indah dengan erat di tangannya. Operasi gila api surgawi di tubuhnya baru saja meningkatkan kekuatan Xiao Yan ke tingkat yang baru, tetapi Xiao Yan tidak memiliki banyak keuntungan dalam menghadapi 5 kaisar ini. Namun, keterampilan bertarung Xiao Yan jauh melampaui mereka, dan bayangan 1000 kaki adalah keterampilan bertarung tingkat abadi. Meskipun peringkat mereka tidak pasti, teleportasi dan penggantian jelas tidak kalah dengan keterampilan bertarung tingkat rendah tingkat abadi. Dan transformasi Tianhuo Sangsuan mirip dengan keterampilan bertarung tingkat abadi di bawah penggunaan Xiao Yan. Keterampilan bertarung tingkat orang yang terampil Xiao Yan secara alami memiliki keuntungan besar. Xiao Yan telah mengerti banyak sejak percakapan dengan Lanyin. Terlepas dari perbedaan keterampilan bertarung antara Xiao Yan dan murid-murid negara adidaya, ada juga analisis mentalitas mereka. Di antara negara adidaya, ada murid yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Mark dan Gu Xuantong dapat menonjol bukan karena identitas mereka, tetapi karena efektivitas tempur mereka yang nyata dan keterampilan analitis yang kuat. Xiao Yan sendiri datang dari alam bawah ke atas dan ke bawah, mungkinkah orang-orang ini keluar dengan minum pil obat setiap hari dan kemudian tidur? Mereka mungkin telah mengalami lebih banyak pasang surut daripada diri mereka sendiri, dan mereka tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada kekuatan mereka sendiri. Raging Fire Palm. Patriark keluargamu memandang Xiao Yan dan membanting telapak tangannya ke dada Xiao Yan. Xiao Yan segera meraba dadanya, dan telapak tangan yang panas mendekatinya. Xiao Yan tidak menggunakan keterampilan bertarung, tetapi hanya melemparkan pukulan dan bertabrakan dengan patriark keluargamu. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tiba-tiba Xiao Yan merasakan telapak tangan yang mendominasi dari telapak tangan patriark keluargamu. Guzuo 55, api panas M. Cheom menyebar ke tubuh Xiao Yan. Saat itu, ketika patriark keluargamu berada di tingkat kaisar,
Dia mengandalkan telapak tangan yang menyala ini untuk secara paksa mengalahkan kaisar tertinggi. Api yang mengamuk ini akan mengamuk ke dalam tubuh, dan jika tidak dikeluarkan dari tubuh pada waktunya, itu akan meledak dan meledak. Patriark keluargamu secara alami tidak enak badan. Dia telah mengolah fire palm sepanjang waktu, dan dia jelas tentang mendominasi nyala apinya sendiri. Tetapi barusan, dia merasa seperti akan menyerah ketika menghadapi Xiao Yan. Apakah orang ini masih memegang api langit? Jika Anda benar-benar menguasai api langit, itu akan sangat bagus. Jika Anda membunuh anak ini, Anda akan mendapatkan api langit. Pada saat itu, Anda akan menggunakan api langit untuk memotivasi pohon palem api. Saya takut bahkan orang-orang Sui dan Qin tidak akan menjadi lawanmu. Diberikan waktu, keluargamu dapat menjadi penguasa Lingzu ini. Nak, apakah kamu memiliki Skyfire? Melihat Xiao Yan dipukul mundur oleh 4 kaisar tertinggi lagi, patriark keluargamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Patriark keluargamu memiliki penglihatan yang baik, dan benar-benar melihat bahwa nyala api saya adalah api langit. Anda berencana untuk merampok api langit saya. Xiao Yan tidak tahu apa maksud patriark keluargamu, tetapi dia tidak menyangkalnya. Meskipun api di tangan patriark keluargamu bukanlah api langit, Xiao Yan masih agak tertarik. Kembali di benua Douqi, dia telah memperoleh semacam api yang mengubah. Dan penambahan api yang mengubah ini meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung lotus apinya dengan beberapa poin. Sekarang, Xiao Yan sedang melawan api ini, yang dapat meningkatkan faktor kekerasan dalam teratai api. Xiao Yan ingin mencoba menggabungkan jenis api yang mengamuk ini dengan Tian Sui. Dia akan pergi ke tempat kerusuhan misterius ini. Xiao Yan secara alami ingin meningkatkan kekuatannya. Meskipun bahkan negara adidaya tidak akan mudah ikut campur menggantikan Blue Silver kerusuhan, Xiao Yan bagaimanapun, itu menghancurkan cabang aliansi hitam. Sulit bagi Xiao Yan untuk menjamin bahwa aliansi hitam akan menjadi batu sandungan. Adapun pihak Lan Bin, Xiao Yan masih tenang. Dia tahu dengan Lan Bin bahwa dia secara alami tidak akan menggunakan metode tercela. Ada Qizong yang misterius. Liu Feng meminta darahnya sendiri di area simulasi inti. Saya khawatir Liu Feng telah merencanakan segalanya, dan Liu Feng pasti tidak akan menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat membutuhkan sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Lakukan. Patriark keluargamu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi membiarkan 4 bawahan kaisarnya datang untuk mengkonsumsi kekuatan fisik Xiao Yan terlebih dahulu, dan menunggu pertempuran Xiao Yan habis sebelum dia mengambil tindakan. Namun, kalimat Xiao Yan berikutnya membuat wajah patriark keluargamu berubah secara dramatis. Jika Anda tidak mengirim orang kembali ke keluargamu, saya khawatir keluargamu Anda akan dibakar, dan kemudian Anda akan menjadi tunawisma. Xiao Yan menunjukkan dia menunjuk ke belakang kepala keluargamu. Kepala keluargamu melihat ke belakang dan melihat asap hitam mengepul dari keluargamu. Xiao Yan berharap kepala keluarga Dingmu tahu bahwa putranya akan disandera dan pasti akan mengirim seseorang untuk memindahkan semua orang kuat di klan. Oleh karena itu, Xiao Yan meminta Yang dan Yang Chen untuk pergi ke keluarga untuk menghapus semua tabungan keluargamu dan membakarnya. Biarkan keluargamu menggurui satu dan kehilangan yang lain. Semua orang tenang dan menangkap orang ini. Biarkan klan Xiao menyerah. Berapa banyak yang dia bakar hari ini? Kita biarkan klan Xiao membangun kembali. Patriark keluargamu dengan cepat stabil. Hehe, bagaimana dengan istri dan anakmu? Aku ingin tahu apakah mereka bisa diselamatkan 2 kali juga. Xiao Yan tertawa. Kamu, bajingan. Patriark keluargamu mendengarkan ejekan Xiao Yan, tidakkah dia semakin mengguncang tekad klan? Patriark, mari kita berdua kembali dan melihat-lihat. Istri dan putri kita tidak mungkin mengalami kecelakaan, kata kaisar tertinggi dengan cepat. Ya, Patriark, jika kita bahkan tidak memiliki istri dan anak, apa gunanya memusnahkan klan Xiao? Kata kaisar Zizun lainnya. Patriark klanmu diam. Dan 4 kaisar lainnya tidak bisa lagi peduli dengan Xiao Yan saat ini, dan hanya ingin kembali ke klanmu.
Tepat ketika Patriark Klan Kayu terdiam, suara Xiao Yan datang. Sebelum Anda pergi, saya akan memberi Anda lotus roh jatuh. Saya harap Anda menyukainya. Posisi Xiao Yan dan Patriark Klan Kayu berubah, dan teratai api dua warna seperti teratai meledak tanpa empat kaisar tertinggi mengambil tindakan pencegahan. Patriark Klanmu memandangi bunga teratai yang meledak di tengah empat kaisar dengan ekspresi suram dan menakutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak licik ini tidak hanya memiliki teleportasi, tetapi juga pengganti. Yang paling penting adalah bahwa anak ini benar-benar memiliki gerakan yang menakutkan. Teratai api itu bahkan mencium sedikit bahaya baginya, apalagi keempat tetua ini. Dengan tidak adanya tindakan pencegahan, tidak mungkin bagi keempat kaisar untuk menanggung pukulan ini dan mendapatkan hasil yang baik. Benar saja, asapnya hilang. Satu kaisar tertinggi terbunuh, satu tangan kaisar tertinggi tertiup angin, dan dua kaisar tertinggi lainnya juga berlumuran darah, setengah mati. Hanya dalam beberapa saat, itu hanya 5 lawan 4, dan itu menjadi 1 lawan 1 dalam sekejap. Tetapi Xiao Yan sendiri tidak enak badan. Bahkan jika Xiao Yan telah mencapai kaisar dan melemparkan teratai roh penghancur, kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari kaisar. Saya tidak tahu berapa kali lebih cepat, tetapi konsumsi Xiao Yan juga sangat besar. Saat ini, Xiao Yan sangat pusing dan ingin tidur. Kepala keluargamu memandang Xiao Yan, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Ya, dia takut. Apakah orang ini masih manusia? Melawan 4 kaisar dengan pangkat kaisar yang lebih rendah, dan juga mengalahkan mereka sampai mati. Dia bahkan melupakan rasa malu memarahi Xiao Yan karena menggunakan taktik Tiao Hu Lisan, untuk mengalihkan perhatian mereka. Dia adalah kepala keluargamu, menjalani kehidupan yang dimanjakan setiap hari, bukan elit Liga Hitam. Jika mereka adalah elit dari aliansi hitam, mereka mungkin masih takut, tetapi yang ingin mereka lakukan adalah menggunakan keuntungan mereka sendiri, mengubah kekurangan menjadi keuntungan, dan membunuh lawan. Kepala keluargamu ingin melarikan diri, tetapi dia melihat keluargamu yang terbakar, dan 4 kaisar tertinggi keluargamu terbaring di tanah, tetapi tidak tahu kemana harus melarikan diri. Meskipun Lingzu besar, akankah ada cara untuk bertahan hidup ketika keluarga Xiao pulih? Bahkan jika kamu mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Patriark Klan Kayu memandang Xiao Yan dan mulai menjadi gila. Patriark Klan Kayu memandang Xiao Yan dan mendorong telapak tangannya yang menyala lagi, dan telapak tangan yang dicampur dengan api manik menyerang Xiao Yan. Xiao Yan sangat pusing di kali ini ketika dia berada di aliansi hitam. Xiao Yan juga menggunakan teratai roh penghancur. Tetapi pada saat itu, pikiran Xiao Yan masih jernih. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan membunuh Chen Wanrou karena kesalahan. Tetapi sekarang dia sangat pusing. Xiao Yan menatap kepala klanmu yang menyerang, dan tidak punya pilihan selain melindungi dadanya dengan 9 penguasa indah yang terampil. Kepala klanmu membanting telapak tangannya ke Jiu Qiao Linglong Ruler, dan segera, Cheom melewati 9 penguasa indah yang terampil sebuah kekuatan aneh memasuki tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung tersingkir. Nak, aku lupa memberitahumu sesuatu. Di antara 4 kaisar, ada seorang penatua yang pandai menggunakan racun. Meskipun kamu telah berada di dekatnya untuk waktu yang singkat, kamu telah diracuni olehnya. Meskipun efek racun ini adalah efeknya sangat lambat, tetapi berbeda dengan palem api saya. Sekarang, apakah Anda merasa benar-benar ingin tidur? Tidurlah. Tidak lagi menyakitkan ketika Anda tertidur. Patriark Klan Kayu sepertinya ingat sesuatu, dan tiba-tiba semua hal yang menakutkan terbang keluar dari langit. Saya tidak berharap bahwa, secara tidak sengaja, anak ini didorong ke jalan buntu. Beracun. Xiao Yan yang mengantuk mencibir di lubuk hatinya ketika dia mendengar kata ini. Jika Xiao Yan merasa bahwa dia berbahaya kali ini tetapi diracuni dengan cara lain, apakah akan lebih mudah untuk ditangani? Xiao Yan memandang kepala keluargamu yang tidak jauh darinya, dan merasa bahwa sejak itu, dia telah melakukan cukup banyak pertunjukan.
Xiao Yan membuang 9 penguasa pintar dan indah di tangannya, dan menepuk dahinya dengan penuh semangat untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Tidak ada gunanya. Racun semacam ini. Semakin kamu berjuang, semakin cepat menyerang, semakin menyakitkan kamu. Kamu harus tidur dengan nyaman. Kepala keluargamu memandang Jiu Qiao, yang terlempar ke tanah oleh Xiao Yan penguasa Linglong, dengan sedikit kejutan di matanya. Apakah orang ini memiliki banyak bayi pada dirinya? Tidak hanya memiliki Skyfire, tetapi senjata ini jelas bukan senjata biasa. Kepala keluargamu mengambil 9 penguasa indah terampil di tanah. 9 penguasa indah terampil yang dipegang di tangannya sedikit dingin, tapi tidak dingin. Sungguh senjata ajaib. Hari ini, jika kamu membunuh putraku dan klanku, aku akan menggunakan senjatamu untuk membunuhmu. Seharusnya merupakan penghinaan bagimu untuk mati di bawah senjatamu sendiri. Kepala keluargamu mengangkat penguasa yang sangat indah di tangannya, menatap Xiao Yan yang sudah tertidur di tanah, dan menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, Xiao Yan di tanah tiba-tiba membuka matanya, mengambil pisau panjang di sampingnya, dan memasukkan pisau panjang itu ke tubuh kepala keluargamu. Jika Anda tidak tahu cara menggunakan penggaris, jangan gunakan penggaris. Ini benar-benar membuang-buang hal. Xiao Yan mengambil penguasa Jiu Qiao Linglong dari tangan patriark keluargamu, menunjukkan jejak penghinaan pada sudut mulutnya. Kamu juga layak menggunakan penggaris Jiu Qiao Linglong. Patriark keluargamu memandang Xiao Yan, benar-benar mati. Bukankah orang ini diracun dan tertidur? Mengapa dia tidak memiliki apa-apa selain kelemahan sekarang? Secara alami, Xiao Yan tidak akan memberitahunya bahwa dengan air yang dimurnikan, detoksifikasi hanyalah sekejap mata. Namun, Xiao Yan ingat kata-kata Gu Xuantong, aku akan memberimu air murni untuk saat ini. Aku harap kamu tidak akan bisa menerimanya saat aku memintamu lain kali. Ada banyak kegunaan untuk air murni. Xiao Yan baru saja mengembalikannya ke Gu Xuantong. Xiao Yan sangat tidak mau. Namun, air murni adalah hadiah pertunangan dari Gu Xuantong ke Ningjing. Jika dia tidak mengembalikannya ke Gu Xuantong mungkin akan mengirim puncak raja abadi dari klannya untuk menyambutnya. Pada saat itu, bahkan jika dia bersembunyi sampai ke ujung bumi, dia akan tetap menemukannya. Ketika melihat Gu Xuantong di masa depan, dia sebaiknya mengambil jalan memutar, pikir Xiao Yan. Namun, untuk saat ini, mari kita lihat jarahan Anda. Xiao Yan melihat mayat patriark keluargamu, ada api yang mengambang di depan patriark keluargamu, ini adalah api yang telah dikultivasikan oleh patriark keluargamu sepanjang hidupnya. Api seperti ini adalah sangat maniak. Xiao Yan hendak mendekatinya ketika dia membuat suara berderak. Alis Xiao Yan berkerut. Kekuatannya tidak sekuat api surga, tetapi amarahnya lebih kuat dari api surga. Beberapa sosok di kejauhan terbang ke arah sini, Yang Yang dan Yang Chen yang akan membakar dan menjarah. Yang Yang dan Yang Chen memandangi 5 mayat yang tergeletak di tanah dengan kaget. Apakah ini yang dilakukan orang ini? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.